makanya di sana itu Bunda, kalau ranking 1 itu biasa aja, sisanya cuma 3. Ranking 1 dari 3 orang. 3 orang. Berarti ketiga-tiganya ranking 1, 2, 3. Itu waktu saya nikah yang jadi wali nikah Mas tahu. Ya kan saya datang. Iya, Ibu juga hadir. Singkat aja buat teman-teman, gunakan waktu mudamu semaksimal mungkin, maka di hari tua kamu tidak akan mengatakan seandainya aku masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainab Zuraida di acara Zura Podcast. Kali ini ada tamu yang spesial, pemuda yang begitu hebat. Berawal dan bermula dari sebuah desa tercinta yang ada di Kabupaten Bangkalan. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Haidar. Waalaikumsalam Bunda. Halo, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya. Ganteng betul. Dari Bangkalan. Dari Bangkalan asli. Asli mana Mas Haidar? Saya asli Modung, Bu. Desanya Desa Paeng. Itu di GPS gak ada tuh. Iya tuh. Terus. Jadi adanya Blega, langsung diloncati Modung. Kan? Di GPS memang benar-benar nggak ada. Ada, Bu. Saya bikin. Namanya desa. Saya mau bikin story di Instagram nggak bisa ngasih lokasi, Bu. Desa Paeng. Kampung Nipa. Kampung Nipa. Desa Paeng. Kecamatan Modung. Jawa Timur. Mas Haidar. Iya, Bunda. Prestasi apa yang paling tinggi yang pernah dicapai? Membuktikan omongan orang sih, Bunda. Membuktikan omongan orang. Jadi saya kan dari desa, Bunda. Ya. Dulu sekolah di mana sih? Saya SD dari kelahiran mana dulu? Bangkalan. Ya. Terus TK, SD, SMP saya di Blega. Blega? Di Blega. Saya justru sekolah di Blega. Lalu SMA-nya di SMA 1 Bangkalan. Kuliah di Surabaya. Tinggalnya di Paeng. Di Paeng itu. Nah, ceritanya saya itu beruntung lahir di orang tua yang paham pendidikan. Jadi di desa saya ini Bunda ya. Tapi kalau sekarang udah bagus. Nanti saya ngomong gini, desa saya boykot saya. Di desa saya itu kalau saya melihat dulu tuh yang namanya sekolah. Kalau di kota-kota kayak di sini mungkin sekolah yang sampai tidak menerima mahasiswa karena kuota lebih atau ini. Kalau di sana guru yang datang ke rumah-rumah karena anaknya mau sekolah. Berarti gurunya hebat dong. Sampai mau ya, iya. Pedulinya tinggi. Betul. Karena makanya di sana itu Bunda, kalau ranking 1 itu biasa aja. Sisanya cuma 3. Ranking 1 dari 3 orang. 3 orang. Berarti ketiga-tiganya ranking 1, 2, 3. Itu belum lagi kalau semester ini udah keluar dan bahkan sampai lulus sekolah itu sampai ke rumah-rumah nganterin ijazah karena nggak diambil. Kenapa sih itu terjadi? Ya itu karena mereka menganggap bahwa nggak mungkin ya. Di sana tuh mayoritas kan adalah petani. Jadi bantu ya, bantu orang tuanya mungkin ya. Ujung-ujungnya akhirnya ke sana sehingga menganggap pendidikan itu nomor sekian. Makanya tapi sekarang kan udah enggak. Sudah tidak. Makanya dulu ketika di orang tua ya? Di zaman saya dulu Bunda, ya. Jadi dulu makanya ayah saya tuh melihat kondisi ini, wah ini nggak baik nih mungkin untuk anak saya. Makanya saya dari TK udah jauh. Di sekolah yang jauh. Itu antar jemput apa gimana? Apa berangkat sendiri? Saya antar jemput. Masih TK antar jemput. Begitu SD saya naik angkot Bunda. Dilepas Rp500 dulu itu ongkos saya. Berani. Nah orang tua saya mengajarkan itu dari dulu. Nah disitulah tetangga saya itu menganggap mau jadi apa Haidar sok-sokan sekolah jauh. Gitu ya. Di situ bahkan orang tua saya setiap hari ditantang. Ya kita lihat anak kamu yang sekolah jauh dengan anak saya yang cuma sekolah di sini. Bersama turunnya ada remaja. Celingaki ya. Terus tahu anang bang tadi apa? Digituin. Nah disitulah saya tuh termotivasi. Maka ketika saya itu yang prestasi yang menurut saya yang akhirnya memicu kamu untuk menjadi ya. Terus ya orang tua saya juga akhirnya mungkin termotivasi juga. Hanya setiap hari saya apa istilahnya ya, benar-benar yang tidak hanya di sekolah saya belajar tapi di rumah tuh saya benar-benar yang belajar. Jadi biar orang tua kan juga ingin membuktikan juga sebetulnya. Saya juga begitu Bunda, ingin membuktikan. Nah, mengerti berorganisasi itu sejak kapan? SMA sebetulnya. SMA sebenarnya SMP udah ikut tapi belum organisasi. Berarti mulai pindah ke Bangkalan. Ke Bangkalan saya mulai mendalami karena saya merasa tidak pintar akademik Bunda. Berarti dari SMA 1 SMA 1. Yang mendalami Bunda ya. Tapi kalau di SMP saya udah ikutan gitu. Sudah aktif ya. Sudah aktif. Terus SMA karena saya mungkin kalau di kota kan ininya lebih bagus daripada di tempat saya di desa gitu. Nah, saya tuh juga tidak memahami bahwa saya tidak begitu pintar lah di akademik.
Tapi saya punya tujuan. Nah, untuk sampai di tujuan itu saya harus cari cara lain. Nah, cara lainnya lewat organisasi ini. Begitu gitu. Bahkan saya dulu sempat nilai rapor dapat 0 gara-gara ikut organisasi. Di mana itu? Di sekolah saya, di SMA. Jadi ketika itu saya udah aktif di Big Air. Terus di hari yang sama ada pilihan. Mau ikut remedi ulangan ketika itu atau ikut kegiatan Big Air. Saya pilih ikut kegiatan Big Air. Tapi saya izin terang-terangan ke guru itu. Bu, saya izin, saya mau nyusul remedian. Tapi ibu itu malah memutarbalikkan fakta, cerita. Sampai saya dipanggil kepala sekolah, dipanggil guru PK. Akhirnya yang dinarasikan oleh guru tersebut bahwa Haidar tidak menganggap penting pelajaran saya. Padahal saya nggak bilang begitu, Bunda. Intinya kamu tidak memilihnya. Tidak memilihnya gitu, baperan gue. Tapi saya beruntung milih itu gitu. Akhirnya mungkin saya mikir dulu saya sempat marah, kecewa dapat 0, Bunda ya. Tapi saya kalau sekarang saya ingat-ingat, seandainya saya dulu tidak ngambil saya untuk ikut ke memilih acara yang organisasi itu, mungkin saya tidak akan cerita hari ini ke Bunda. Gitu. Jadi kan memang akhirnya saya sadar itulah sebuah pilihan. Setiap pilihan pasti ada resiko. Dan ada hikmah di balik kisahnya ya. Itu benar. Gitu. Nah, apa yang didapat dari akhirnya kamu memilih untuk berorganisasi? Kan jarang tuh anak-anak muda di zaman itu, di zaman yang beberapa tahun yang lalu, pada menurutnya Haidar kan tidak banyak orang masih peduli dengan aware dengan dunia pendidikan. Benar-benar. Itu gimana? Jadi sebenarnya banyak banget di organisasi saya itu sampai di spend 16 hari pernah berturut-turut. Terus? Tapi saya intinya gini, buat teman-teman sebenarnya boleh aktif di organisasi boleh. Tapi jangan sampai ketika masih sekolah, masih kuliah melupakan tanggung jawab yang utama. Biasanya ngerjain tugas sih ngerjain tugas benar. Ulangan ya ikut ulangan, walaupun remedi saya ikut remedi gitu. Terus gitu. Karena ya itu pilihan. Pilihan. Terus jangan, kalau sekarang kan sebetulnya banyak anak-anak muda itu yang ikut banyak organisasi. Tapi semuanya separuh-separuh gitu. Lebih baik ikut satu, menurut saya nih Bunda ya, ikut satu tapi dapat manfaat dari organisasi itu. Nah, yang saya rasakan. Nah, saya kan dari dulu ikut organisasi yang di pengembangan anak muda itu, kayak PIK remaja. Terus dulu saya juga ikut pegiat kebangsaan. Saya dulu anggota ke KPK namanya, Komunitas Pegiat Kebangsaan Jawa Timur. Nah, banyak sekali. Salah satu manfaat yang terpenting itu adalah relasi sebenarnya Bunda. Relasi, terus pengembangan diri, disiplin. Saya belajar disiplin jadi organisasi itu. Kemudian saya bisa ngomong gini juga, biasanya bisa berbicara Bunda. Itu ya lewat ini bisa berbicara di publik ya. Di publik. Kan ikut organisasi belum tentu bisa berbicara di publik. Betul. Mungkin untuk memanajemen diri, untuk organisatoris oke, tapi untuk posisi-posisi yang ini kan belum. Benar. Terus apalagi yang sekiranya ini untuk menjadikan Haidar bisa untuk melampaui setelah SMA kemana? Saya kuliah. Terus kuliah di Surabaya Bunda. Jurusan? Teknik mesin. Teknik mesin. Ya. Nah, apa faedah dari kamu ikut organisasi akhirnya ke teknik dan akhirnya kamu ada di BKKBN Jatim? Iya. Jadi sebetulnya organisasi itu kan lebih mendalamnya lagi. Itu kan berdampaknya ke diri sendiri sebetulnya Bunda. Masalah kedisiplinan tadi. Yeah. Kedisiplinan itu menurut saya adalah hal mendasar dalam hal apapun. Hidup ini penuh dengan waktu, kedisiplinan. Kalau nggak disiplin tuh nggak bisa kayaknya. Jadi salah satu dampak saya di organisasi itu, manfaat yang saya rasakan pertama itu kedisiplinan. Tapi lihat organisasinya ya. Organisasi apa dulu nih? Nah itu tadi, makanya teman-teman juga jangan sampai, sebetulnya setiap organisasi kan punya visi misi tersendiri itu. Nah tinggal teman-teman bisa memahami, jangan sampai visi misi organisasinya apa, visi misinya apa, terus yang dikerjakan apa. Nah, menurut Haidar apa sih organisasi apa untuk bagi para pemuda-pemuda yang di luar sana, bagi masyarakat, organisasi yang seperti apa sih yang akhirnya bisa mengupgrade diri, membangun diri untuk berprogres menjadi lebih baik, itu yang seperti apa? Sebetulnya pengalaman nih ya, pengalaman versi Haidar. Memilih apa yang saya jadi passion saya sebenarnya Bunda. Jadi kalau saya suka di dunia ini ya udah ikuti gitu. Tapi jangan sampai teman-teman tuh ikut-ikutan atau juga mencari sesuatu. Saya kayak nanti saya akan dapat ini nih kalau gabung ini nih. Jadi jangan melihat kamu akan dapat sesuatunya di sana gitu. Selain pengembangan diri tadi ya. Maksudnya mengharapkan sesuatu dengan salah satu masuk di organisasi kan ada yang diembel-embeli seperti itu tuh Bunda. Nah, jadi ikuti aja passionnya teman-teman itu di mana. Kalau saya tuh begitu. Passion saya mengikuti passion saya aja itu. Ini kan pemirsa yang ada di rumah, para penebar bagi yang ada di rumah kan belum tahu Haidar ini sosoknya siapa. Kan udah tahu tadi lahirnya di Modung, gedenya di Desa Paeng. Di Dusun Paeng apa Desa Paeng? Desa Paeng. Desa Paeng. Terus
kerja apa sih? Dan jadi apa sih? Gitu. Di mana sih rutinitas hidupnya? Kerjanya tuh gimana, apa sih? Terus tugasnya apa gitu loh. Saya ini hampir 15 tahun itu hidup di dunia remaja. Artinya 15 tahun. Hampir 15 tahun dari 2008. Wow. Jadi dari 2008 itu sudah aktif menyuarakan hak-hak remaja. Cie. Bukan hak-hak perempuan ya, tapi hak-hak remaja. Termasuk kan perempuan di dalamnya. juga di dalamnya. Okay. Kemudian ngomongin tentang pengembangan diri remaja. Kemudian kalau sekarang berkembang namanya jadi PKBR, penyiapan kehidupan masa depan bagi remaja. Itu dari 2008. Dari saya masih anak-anak juga, maksudnya dari remaja sampai sekarang, terus akhirnya sekarang sejak tahun 2014-15 hanya masuklah ke jajaran di BKKBN sebagai fasilitatornya atau trenernya mereka. 2017 juga akhirnya bekerja sama juga dengan BKKBN Indonesia. Ya masih sama di dunia remaja karena ini dunia saya gitu. Nah, karena saya mikir saya ini remaja, minimal saya peduli dengan remaja. Meskipun sampai nambah usia tetap remaja masih ya. Remaja. Kan sasarannya masih remaja gitu. Udah tua ya, pokoknya penting sasarannya remaja gitu. Jadi julukannya panggilannya Kak Hai ya. Cak Hai dah. Cak Hai. Ya, jadi memang dunia remaja karena menurut saya tugasnya apa sih? Ya sebetulnya sederhana Bunda. Apa sih? Menyampaikan jadi namanya kan program ketahanan remaja. Kalau kita bicara nama programnya ya Bunda ya. Ya sederhana aja karena remaja ini kadang masa tidak menemukan jati diri. Nah kita tuh membantu aja gitu. Untuk menemukan jati diri. Oke. Menemukan jalan di persimpangan. Nah suka duka pada saat menjadi apa tadi sebagai pionir pegiat ya, sebagai pegiat ya. Pegiat remaja. Pegiat pecinta remaja. Pegiat remaja kan akhirnya jajaran sudah posisi ada di Jatim, BKKN Jatim. Terus pernah mendapatkan prestasi yang paling tinggi apa sih tadi? Tahun 2019 itu tanpa disangka-sangka, bahkan saya tidak pernah tahu kalau setiap tahun ternyata ada penghargaan itu, penghargaan namanya Wirakarya Kencana atau WKK. Yaitu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kita kepada tokoh yang memang mendedikasikan dirinya untuk pembangunan program ini, program remaja ini. Dapatlah itu di 2019. Diserahkan oleh kepala BKBN ketika itu. Nah itu malah justru memotivasi saya untuk ini tanggung jawab nih kayak gitu. Ini harus, karena saya sendiri ketika dapat penghargaan itu juga mikir apa ya prestasi saya, hanya apa yang udah saya lakukan kok sampai dapat penghargaan ini gitu. Terus karena selama ini saya anggap saya belum melakukan apa-apa ya, kayak main-main aja selama 15 tahun itu kayak main-main aja gitu. Iya, karena lingkupnya para remaja. Terus soal kayak nongkrong tapi padahal memberikan healing ya kepada teman-teman sejawatnya mungkin kan. Gitu. Terus saya mikir apa ya, makanya dari situ setelah mendapat itu saya semakin termotivasi untuk menjalankan apa yang saya terima itu Bunda gitu. Nah, terutama sih saya pengen kembali ke daerah, ke Bangkalan tentunya. Oh gitu. Nah, untuk sebuah prestasi yang udah dicapai sampai tingkat nasional, penghargaan secara tingkat nasional sebagai penggiat remaja dan memberikan karakter contoh teladan yang baik kan begitu. Nah, Cahaya sendiri gimana menyikapi bahwa sekarang Cahaya sudah mendapatkan award nasional loh? Bagaimana akhirnya pada saat pulang ke desa, pada saat di lingkup orang-orang yang sekitar itu bagaimana? Saya pernah ada teman saya yang bilang gini, bahwa preman yang sungguhnya preman nih kayak Haidar. Kok gitu? Preman yang sebenarnya preman itu dia tidak ditakuti daerahnya, tapi ditakuti di daerah lain. Di daerah saya nggak ada yang kenal saya udah. Bener, di desa saya itu kaget ketika ada kegiatan kunjungan dari kabupaten apa dari provinsi waktu itu ya, kegiatan kemitraan. Terus orang itu cerita di sini tuh ada anak muda yang memang yang selalu support program kita, yang udah kemana-mana bermagan, namanya Imam. Kan masa Imam Haidar, gak ada yang kenal di sana. Imam Haidar Iskandar, mereka bilang Haidar Iskandar. Di sana tahu saya Haidar. Terus yang mana itu? Terus kebetulan pesertanya ada ibu saya. Nah ini ibunya mana ibunya? Baru tahu. Oh itu ya. Jadi selama ini saya nggak ada yang kenal di sana, Bu. Jadi Haidar itu siapa? Karena saya di TK kan nggak di sana sebetulnya, Bu. Jadi saya nggak punya teman sepermainan di sana itu. Di desa saya itu nggak punya teman karena saya dari TK teman saya teman-teman sekolah semua. Tidak ada teman, ya teman ngaji ada karena saya ngaji di desa sana ada, tapi tidak begitu yang akrab itu. Karena dari kecil pun saya juga sama orang tua jarang dikasih akses untuk main.
Ya udah di rumah aja belajar. Sinau, Iya, belajar. Tapi sekarang adik saya nggak gitu, Bu. Beda ya. Kan kalau sekeluarga nomor berapa? Nomor satu. Satu. Oh ya udah harus jadi contoh, beda. Iya. Nah, pada saat sudah tetangga udah pada ngerti bahwa kamu sudah menjadi sosok yang sudah keliling Jawa Timur, Iya. keliling Indonesia, dan bahkan sudah berjibaku dengan seluruh remaja yang seantero ini, gitu gimana? Ya hanya kalau ada apa-apa sering nanya, ya, Gitu. sering nanya. Tapi saya tuh orang tua saya juga selalu saya pesenin, gak usah. Kadang-kadang ada orang tua tuh yang saking bangga sama anaknya ceritain, Bu. Saya tuh selalu pesen, gak usah lah, gak usah diceritain. Saya itu sendiri malu, Bu, sebenarnya. Saya tuh lebih pingin dikenal Haidar sosok kampung, udah. Gak mau yang dikenal Haidar yang gini-gini. Makanya sampai teman saya tuh bilang preman yang sebenarnya tuh kayak kamu tuh. Gak dikenal di macan tuh gitu. Macan tuh ditakuti kalau dilepas dari kandangnya. Kalau di kandang gak ada yang takut. Kagak menang kandang ya, Iya. maksudnya. Jadi justru saya di desa tuh biasa aja. Tetap. Ya walaupun udah tahu ya udah biasa aja. Karena di sana pun juga mungkin nggak tahu profesi saya apa. Maksudnya mau dijelasin Haidar tukang ini nggak ada. Makanya kalau ada tetangga nanya ke ayah saya, Haidar tuh aslinya kerjanya apa? Jual lomong gitu. Gampang. Jual petah kata bahasa Madura. Ya Itu ayah saya, Bu. Allah. Karena nggak ngerti nggak ya. ngerti Jadi juga apa sebagai sebetulnya. penggiat itu Iya, gimana? ya udah. Makanya saya lebih senang dikenal Haidar yang udah anak kampung aja gitu. Dukanya apa sih pada saat kamu akhirnya sekarang udah kamu bisa menunjukkan kepada masyarakat di desamu bahwa kamu tidak seperti apa kata Ya, mereka dan keluargamu pun bangga kan begitu saat Mudah-mudahan, ini. insya Allah sih. Mudah-mudahan insya Allah masih ada yang perlu dilampaui ya. Masih, Bu. Nah, terus abis gitu sekarang Haidar saat harus keliling ke Jawa Timur. Ya. Harus memberikan sosialisasi, harus memberikan edukasi bahwa remaja itu harus berkarakter, terus remaja itu harus mempersiapkan diri dan berencana. Ya. Lah, pada saat turun ke desa, Ya. kalau sukanya nggak usah dibilang deh, Ya. ya seneng kan, kalau suka kan seneng. Dukanya apa sih? Tidak semua orang tuh menerima kehadiran saya, Bu. Padahal saya kan nggak mau aneh-aneh ya. Tapi ya itu tadi, nggak tahu ya. Saya juga heran. Maksudnya saya pernah nyampe di satu daerah dan saya tuh keliling ke berbagai daerah itu, mohon maaf, Bu ya, itu biaya mandiri. Walaupun kadang orang menggorengnya, wah Haidar tuh aktif di sana karena ini. Padahal itu karena prinsip saya dari remaja untuk remaja. Gitu. Jadi sekalipun nih saya diundang oleh suatu instansi yang memang ada anggarannya, saya terima itu, saya simpen khusus untuk kegiatan, saya kembalikan untuk kegiatan itu. Jalan ya, diputar untuk jalan kegiatan gitu. yang Iya, lain. karena saya tidak bisa ngasih secara materi, saya bisa yang ngasihnya hanya ini gitu. Tapi itu yang digoreng banyak sekali digoreng. Saya sampai nyampe di satu desa, udah mau acara nih, diusir, Bu. Terus Ya udah saya balik pulang. diusirnya alasannya apa? Iya, ada yang Haidar tuh, Mas Haidar nih kalau ngisi materi tuh sering memprovokator. Nah itu malah menjelek-jelekan, malah biasanya nanti selesai acara minta uang untuk dibayar, sampai segitunya. Padahal itu sama sekali. Saya kalau misalkan saya keliling kemana-mana itu bawa dikasih uang, saya selalu bawa SPPD, Bu. Tapi nyatanya saya nggak pernah. Gitu. Memang murni saya ingin berbagi. Karena secara tidak langsung saya itu dibesarkan juga oleh BKKBN sebetulnya. Sehingga saya ingin mengabdi ke mereka. Maksudnya mengabdi di programnya ini gitu. Tapi ya penolakan itu biasa. Terus bagaimana dengan kayak saya nih? Saya kan tidak ada di dalamnya BKKBN. Iya. Tapi saya kan menjalankan program BKKBN. Nah itu lebih luar biasa Ibu gitu. Kalau saya kan karena udah dibesarkan BKKBN, jadi kurang ajar kayaknya kalau saya nggak kembali ke BKKBN. Lah terus saya gimana? Biasa, Bu. itu banyak sih, Bu, dukanya banyak. Kita salam sapa buat BKKBN ya. Halo BKKBN, ada kita di sini. Halo Pak Asto. Halo Pak Asto. Mas Asto tuh keren, Bu. Waktu saya nikah yang jadi wali nikah Mas Asto. Ya kan saya datang. Iya, Ibu juga hadir. Ibu yang mendoakan. Kan saya yang support, saya cheerleadersnya. Ayo Haidar siap menikah. Pak juga nanya tuh, kamu undang Pak Asto bayar berapa tuh? Terus. Enggak. Saya spesial pun enggak bayar. Cuma saya bikin surat yang 2 lembar. Banyak dari saya cerita, Pak, saya itu di BKBN lama di Gender. Curhat ya. Pak. Sangat baik kalau Bapak itu, maksudnya sangat pada strategis kalau Bapak sosialisasi tentang POP di nikahan saya. Karena yang hadir semuanya tidak sadar POP, Pak.
Bener. PUP itu apa sih? PUP itu pendewasaan usia perkawinan. Jadi, PUP. PUP. Pendewasaan usia perkawinan. Perkawinan. Dan ini tidak materi pendidikan ini tidak semuanya bisa mendapatkan. Iya. Bahkan ada yang sudah mendapatkan pun Tapi masih tetap nikah dini, Bu. Banyak. Kebelet katanya. itu yang harus dihindarkan, ya kan? Iya, benar, Bu. Tentunya sekarang giliran Haidar ada di sini Iya. di acara Zezura. Luar biasa. Tentunya apa yang akan disampaikan kepada para pemuda dan pemudi, Iya. calon orang tua, bahkan yang sudah menikah, Iya. harus melakukan apa sih? Kepada para calon aja dulu deh. Ini kepada calon pengantin, Bu, ya. Jadi Calon pengantin, usia pengantin. berapa? Kalau Iya. bisa ya usia matang ya, matang Ya. untuk alat reproduksinya, matang pemikiran, bahkan matang ekonomi. ya. Nah, silakan. Sebenarnya kalau saya nih kan baru nikah, Bu, ya, alhamdulillah. Nah, akhirnya bisa ngomong ya. Bisa ngomong. Akhirnya bisa ngomong. Saya itu dulu kok termasuk ini, Bu. Saya kalau ke desa-desa tuh ngomongin soal pernikahan, pasti ada yang tentang, "Wah, Mas Anja belum nikah, sok-sokan ngomong nikah." gitu. Iya juga ya kadang, Bu. Saya diem aja, merenung. Ya. Terus akhirnya saya ketika menikah saya menyadari bahwa saya aja yang nikah di usia yang sangat matang, di atas 25 tahun. Karena kan kalau batasnya idealnya kita kan masih minimal 25 tuh bagi laki. Nah, saya udah di atas itu, Bu. Kemudian saya juga secara materi teori udah paham, belajar parenting iya, belajar suami 15 siaga, tahun. 15 tahun. Gitu. Setelah nikah kaget juga, Bu. Masih jeder gitu. Ini yang menjalankan Iya. ya, menjalankan edukasinya, menjalankan programnya. Ya. Pada saat menikah kaget. 1 bulan pertama saya ingin nyerah. 1 bulan pertama ingin nyerah. 3 Halo. bulan deh, 3 bulan deh. Ya, 3 bulan pertama. Halo, nih ternyata kan, nih kenapa saya selalu selalu mengucapkan siap menjadi orang tua? Karena menjadi orang tua itu Kamu nah. gimana ayo ngomong. Makanya saya itu Kan ini real kan, real kan? Jadi Gimana? jujur, Bu, ya, saya alasan menikah tuh kan awalnya karena gabut sebetulnya. Betul, Bu. Jadi kalau istri saya nanya, orang lain, saya selalu bilang ini, saya itu gabut. Karena pandemi Covid, saya kan Nggak orang lapangan. ngapa-ngapain. Saya kan hampir setiap hari ke daerah, Bu, ke lapangan. lapangan. Terus selama 2 tahun tuh jarang, Bu. Saya tuh mikir, aduh kayaknya nikah aja enak nih. Jadi di kamar tuh ada temennya gitu. Pikirannya waktu Pikiran itu. seperti Makanya saya ketemu istri saya nih, pertama kali saya ketemu langsung saya ajak nikah tanpa basa-basi. Kasihan ya korban kegabutan. Terus kamu mau nikah nggak? Mau. Kamu udah nikah belum? Belum, Mas. Ya udah nikah. 2 minggu lagi saya lamar. Akhirnya Bu. Saya lamar beneran. terus Dia mau nikah, Bu. Mau lamaran yang besar. Jam 11 malam, acara jam 7 pagi, jam 11 malam telepon. Terus? Aku ragu deh, gak usah dilanjutin. Serius, Bu. Saya bilang, Terus? tetelku udah jadi nih, bilang. Jangan bilang gak jadi nih, wajib tetel udah tak bikin semua nih. Berangkat nih, berangkat. terus Ya udah nikah. Nah, setelah nikah ya udah, Bu, jeder. Yang saya dulu anggapannya enak menikah karena gabut tadi itu 1 bulan full saya pandemi kan, yang WFH 100% Bu. Di rumah hanya berdua, Bu, sama dia aja. Ngomong apa berdua aja nih, asik kan, Bu. Gabut. Terus dikasih rezeki lah hamil. Hamil pandemi, Bu, gak ada hiburan lain. Selain hiburan istri. Terus akhirnya ini kayak saya salah narasumber. terus 3 bulan pertama kan hamil ya. 3 bulan pertama itu saya wah ini banget, apa bawaan hamil ini luar biasa banget. Hiperemesis kalau kata bidan saya ingat tuh. Jadi setiap minum air putih aja muntah. Lo kan kamu cari kegiatan. Kamu gabut, menikah, dikasih kegiatan, ngerawat istri. Makanya saya rawat, Bu, tapi ya itu ketidaksiapan menurut saya sih. Saya tidak ngebayangin nikah lu hamil. Terus. Tapi memang saya sendiri ketika mendekati hamil pernikahan saya juga kebayang, aduh gimana ya. Saya yang baru biasa merasakan gitu. ya. Baru merasakan. Jadi teori-teorimu yang dikomplain sama orang itu, sama anak-anak remaja yang lain baru itu. merasakan ini. Sampai kan belum kawin Mas gitu ya. Nikah, belum tahu. Belum nikah. Makanya bener banget sebenarnya anak-anak muda tuh mempersiapkannya dari sekarang. Harus siap dulu. Ini Harus aja yang siap udah dulu. nyiapin Saya 15 udah nyiapin. tahun. Istri saya, Bu, orang BKKBN. Istrinya orang BKKBN. Dia 7 tahun guru PAUD. 7 tahun guru PAUD. Bisa ngomong. Bisa ngomong anak-anak. Belum tentu bisa ngomong suami. Makanya saya yakin, Bu, nih bisa nih jadi ibu nih, saya bilang. Iya, ibu 7 buat anak. tahun sama anak-anak. Terus dia baru, jadi saya nikah sama istri saya ini baru beberapa bulan, dia diterima di BKBN, penyuluh. Seorang penyuluh. Cocok nih. Cocok ya, jiwa-jiwanya sama-sama BKKBN gitu ya. Cocok nih. Peleburan antara penggiat remaja sama-sama dengan orang lapangan sebetulnya. sama. Nah, cocok nih. Terus? Enggak juga, Bu. Enggak juga. Maksudnya ya ada bahwa menikah itu tidak
sekadar itu gitu loh. Makanya saya pengen ngobrolin ke anak-anak itu bahwa nikah tuh nggak yang hanya nyiapin pasangannya aja, Terus. yang nggak hanya nyiapin maharnya aja. Terus saya ngafalin akad aja semalam jadi. Nah, Terus setelah itunya kan. Nah, yang penting lagi itu setelah menikahnya sebetulnya. Makanya nggak usah deh mahal-mahalan. Kan ada sekarang kan gitu. Buat diposting aja. Saya aja sama istri nggak posting itu foto pernikahan. Nggak ada. Jadi buat gaya-gaya apa inimu? Akhirnya apa yang di luar pemikiranmu ternyata menikah itu bagaimana? Ya otomatis saya selalu ingat kata ibu bahwa harus meletakkan ego. Nah saya sama dia awalnya sama-sama ego, Bu. Padahal sama-sama penggiat. Sama-sama pegiat. Iya. Sama-sama penyuluh. Iya, nggak bisa saya di dalam kamar salam genre kan. Masa itu terus belanja salam genre nggak bisa. Akhirnya. Kali ya udah bener-bener yang tuh berproses, Bu. 3 bulan pertama itu ujian buat saya, buat istri saya juga mungkin. Ya, ujian lah terima kamu. Makanya saya ajak cepet nikah biar gak sadar dia, Bu. mumpung masih khilaf. Ini saya nikah tuh 3 bulan, Bu. Dari pertemuan ke nikah itu 3 bulan. Ya Allah. Jadi dia yang gak kesian ya istrimu berarti. Saya malah 2 minggu pertama, saya ketemu hari ini. 2 minggu kemudian saya datang ke orang tuanya ngelamar. Pak, kalau perlu gak usah lamaran, Pak. Saya pengen langsung nikah akad. Orang tuanya berani apa? banget Orang nih. tuanya bilang gini, boleh. Ada apa kok buru-buru dikira hamil dulu? Terus akhirnya? Ya udah lamaran sedikit. Yes, itu Bu, saya ingin segera menghilangkan kegabutan sebetulnya. Makanya teman-teman salah juga nih niat nikahnya gabut ya. Terus Jadi akhirnya? seandainya nggak ada corona, nggak gabut, mungkin saya belum nikah, Bu. Karena ada aktivitas. Karena ada aktivitas, sehingga saya makanya orang tua saya aja ngira saya itu homo, Bu. Karena nggak kawin. Karena nggak pacaran, nggak pacaran. Bawa cewek. Terus? Ya nggak ngopi, nggak ngerokok ya. Terus? Ini jangan-jangan anak kita nih kelainan. Kata ayah saya, Bu, ngomong ke ibu Terus? saya ngomong ke saya. Akhirnya? Ya udah saya biasa aja. Pada saat kamu menikah gimana? Oh, anakku laki Makanya betulan begitu saya ini. nikah saya telepon tuh. Saya lewat telepon, Bu. Mak, kan saya manggil emak ya. Mak, aku mau nikah. Kapan? Nanti tunggu aja tanggal mainnya. Udah gitu aja, Bu, saya pengen nikah. Gini, sebentar. Lihat nih, ternyata kesiapan itu tidak hanya kesiapan untuk untuk menikah. Iya, benar. Tapi yang selalu saya tanamkan adalah siap menjadi orang tua. Siap menjadi orang tua. Siap menjadi orang tua, dan menjadi orang tua itu nggak mudah. Benar, Bu. Iya kan? Nah sekarang kan dirimu udah jadi calon orang tua akhirnya. Tapi ini, Bu, ya, saya menegaskan bukan berarti saya tuh nyesel nikah sama istri saya. Enggak. Goreng, nanti orang-orang istri saya nonton ini saya nggak boleh masuk rumah, Bu. Bahaya ini. Tapi saya bilang ke istri saya, kita nih kayaknya memang ada gini. Istri saya merasakan, saya juga merasakan. Ketika saya sudah menikah dia ada pikiran tuh gini. Seandainya aku udah menikah, seandainya aku tahu sifat kamu yang ini, aku mungkin gak akan nikahin kamu. Terus? Muncul. Makanya saya ingin juga ingat apa yang disampaikan oleh ayah saya memang. Selama apapun kamu pacaran sama sama seseorang, gak akan pernah menemukan sifat aslinya sebelum kamu menikahinya. Dan tapi itu, bukan jadi jalan untuk menikah kan? Iya, bukan. Artinya apa? Artinya kamu harus siap gitu. Artinya ketika kamu memang pacaran, kamu merasa ini terus menikah, kamu harus siap dengan perubahan-perubahan. Maka kata ayah saya bilang, makanya menikah itu adalah bentuk pengikat. Seandainya kamu masih pacaran, menemukan sifatnya yang tidak baik, mungkin putus. Karena masih pacaran. Tapi ketika pacaran, letakkan ego itu tadi. Tapi boleh nanya nggak? Boleh. Sebenarnya kamu sudah punya visi misi nggak selain gabut tadi? Untuk menikah? Nggak ada. Nah ini. Serius tuh. ini bukan kesalahan ya. Mungkin bisa diperbaikin bagi generasi yang selanjutnya. Bener. Supaya ada goal. Ya. Jadi tujuannya menikah itu apa dulu? Benar. Jadi kalau sudah satu pemikiran, ada satu tujuan kayak gini. Kamu bisa bertahan 15 tahun untuk sebagai penggiat sosial anak remaja. Iya kan? Ya. Karena apa? Tujuannya melahirkan anak remaja yang hebat. Anak remaja yang berkualitas. Benar. Jadi meskipun nggak punya duit kan tetap jalan terus. Iya kan? Halangan rintangan dari birokrasi, dari masyarakat, dari semua ini kan lewat gitu. Tapi ketika saya udah memutuskan untuk menikah sama istri saya ini, Bu, 3 hari setelah saya ngajak nikah itu, jadi baru punya pertama saya baru ngomong tuh. Intip banget. baru di situ ya. Jadi saya ceritakan saya siapa, keluarga saya, karena kan kita nggak pernah kenal. Terus
ekonomi saya bagaimana, finansial saya bagaimana, semua saya minta dia untuk menceritakan juga gitu. Ya udah disitulah baru kita ketemu. Ya alhamdulillah mungkin jodoh juga. Tapi saya sekarang menikmati. Kalau saran saya sih hanya ini, jalani, karena gini, kita itu diciptakan tidak akan pernah sama. Iya benar. Keinginan juga nggak akan pernah sama. Ya. Tapi bagaimana kita bisa menyampaikan atau bisa selesai sampai garis kita akhir cerita kita, itu tuh endingnya bahagia, itu loh. Nah benar Bu. Dan sekarang kan? Sekarang kan udah ada goalnya kamu. Udah ada calon babynya kan. Sudah Bu. Nah calon babynya ini adalah tujuan untuk menjadi generasi yang hebat. Benar. Yang lebih siap lagi. Secara teori sudah dijalanin Ibu Bapak. Iya, sekarang pengaplikasian. Rumah saya Bu saya kan sekarang domisili di Pamekasan. Jadi rumah saya tuh saya cat warna biru, sama stiker BKKBN. Jadi itu bukan rumah sebetulnya, Balai Penyuluh KB. Jadi nunggu endorsean dari BKKBN nih. Jadi udah biru banget, udah banyak logo BKKBN. Jadi kalau masuk rumah saya Bu buka pintu langsung ada roll banner. Pasto gini. Benar, sekarang ini kan akhirnya ada kisah nyata dari benar-benar seorang pegiat yang memang untuk menjadi orang tua itu nggak mudah. Untuk menyiapkan dua isi kepala dengan dua tubuh, menyatukan dua tubuh selesai jadi anak. Tapi pemikiran dua kepala dijadikan satu sebagai ikatan keluarga yang terikat itu tadi dengan mahligai pernikahan ini tadi, itu loh yang membiarkan ikatannya ini nggak lepas itu gimana? Nah, jadi kepengupayaan untuk berucap baik, berpikir baik, berkarakter baik, dan akhirnya sampai menghasilkan anak yang berkualitas ini tadi kan gitu. Dan sekarang saya sudah menemukan. Nah, sekarang kan akhirnya sudah melalui sudah melalui sebulan pertama mau meledak, 2 bulan, 3 bulan. Ini sekarang udah berjalan berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan ya. 7 bulan akan menjadi calon bapak. Otomatis pada saat nanti anak udah lahir, butuh susu, butuh pampers, butuh perhatian, butuh lain dan lain. Oke, ini kan begitu ya. Harus lebih siap lagi. Sudah siap sekarang. Oke, pesan untuk generasi muda sebagai ini closing untuk tetap meraih mimpi dan menjadi orang yang baik dan orang hebat dan berkualitas. Silakan. Singkat aja buat teman-teman, gunakan waktu mudamu semaksimal mungkin. Maka di hari tua kamu tidak akan mengatakan seandainya aku masih muda. Jangan sampai, karena orang tua saya sendiri kayak gitu. Jadi kadang bilang aku nih nyesel dulu waktu muda nggak gini-gini. Maka gunakan waktu muda hari ini semaksimal mungkin biar di tua nanti nggak menyesal. Iya, berarti susah sekarang deh daripada ntar susah di hari tua. Kita harus susah sekarang, bahagia di masa tua. Asik, sepakat. Oke Haidar. Terima kasih. Pertanyaan saya. Iya. Menurut Haidar, Indonesia adalah apa? Wah? Emas. Ya. Madura. Garam. Dan untuk Kabupaten Bangkalan adalah luar biasa. Iya. Kemana saya pergi Bangkalan tujuan pulang saya. Oke, terima kasih Cahai. Terima kasih. Salam kepada istrinya tentunya. Kita kepada para pemirsa penebar bahagia di rumah, jangan lupa jadilah orang yang baik, berpikir baik dan berperilaku baik, tentunya dengan hati yang bahagia. Diri kita sendiri bahagia, dan tentunya kita harus menebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Salam bahagia. Saya bahagia dan saya penebar bahagia. Terima kasih. Berencana itu keren.